Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Indah Dwi Dayanti dengan NIM 2410418037. Saya dari kelas M2. Di sini saya akan membuat video tugas simplex individu. Selamat menyaksikan. Pak Adi, saya Francisca Indah. Aku rindu tabel-tabel. Dan suara Bapak berkata, ayo cari baris. Kunci dulu kita duduk bersama. Di kelas kecil penuh angka. Bapak ajarkan kami semuanya tentang X1, X2, dan Z yang ingin tercapai. Kini ku terdiam sendiri di depan tabel yang sunyi, tanpa bimbingan suara Bapak lagi. Saat bingung, pilih kolom kunci. Linear programming berdasarkan contoh yang ada dalam dokumen yang diunggah. Contoh 1. Fungsi tujuan. Z-max sama dengan 3x1 ditambah 5x2 titik-titik Z dikurang 3x1 dikurang 5x2 dikurang 0x3 dikurang 0x4 dikurang 0x5 sama dengan 0. Kendala. X3 titik-titik 2x1 ditambah kecil dari sama dengan 60 titik-titik 2x 2x1 ditambah x3 sama dengan 8. 3x2 kecil dari sama dengan 30 titik-titik 3 kali 2 ditambah x4 sama dengan 15. 6x1 ditambah x2 kecil dari 40 titik-titik 6x1 ditambah 5x2 ditambah x5 sama dengan 30. X1, x2 besar dari sama dengan 0. Saat membuka lembar soal, terlihat angka bersinar. Ada X1 juga, X2. Mereka siap berperan penting. Ku jalankan fungsi tujuan. Z-Max jadi incar.
Dan jangan lupa X1, X2 kecil dari 0. Langkah 2, menyusun tabel simplex awal. Baris variabel dasar ada Z, X1, X2, X3, X4, X5, RHS, dan indeks. Kolom variabel dasar ada Z, X3, X4, X5. Variabel dasar baris Z dan kolom Z ada 1, 0, 0, 0, 0. X1 ada min 3, 2, 0, 6. X2 ada min 5, 0, 3, 5. X3 ada 0, 1, 0, 0. X4 ada 0, 0, 1, 0. X5 ada 0, 0, 0, 1. RHS ada 0, 8, 15, 30. Indeks 8/10 sama dengan 0, 15/3 sama dengan 5, 30/5 sama dengan 6. Fungsikan kata. Sekarang waktunya pasang tabel. Ada Z dan variabel dasar. Jangan sampai kita salah lakukan. Baris Z jadi yang utama. Nilai min 3 dan nilai min 5. Apa sih? Langkah 3, menentukan kolom kunci. Langkah 3, menentukan kolom kunci, yaitu kolom yang mempunyai nilai pada fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka nilai terbesar, dalam hal ini yaitu kolom X2. Dalam baris fungsi tujuan tersimpan petunjuk arah langkah. Angka-angka negatif pun membisikkan suara keputusan. Harus kupilih satu yang paling besar. Nilainya negatif tapi sangat berarti. X2 lah kolom kuncinya dengan nilai negatif 5. Meski tampak rendah, tapi dialah penentu jalan keluar. Kita melangkah karena dia yang terpilih. Langkah ketiga. Dalam metode simplex penuh arti,
sekuat dia. X3 dan lainnya netral. Disinilah logika bicara. Langkah 4. Memilih baris kunci, yaitu baris yang memiliki angka, indeks yang terkecil dan bukan negatif. Perhitungan indeks sama dengan nilai kolom NK dibagi nilai kolom kunci. Goyang nasi padang, goyang pivot-pivotan, simplex jangan bimbang. Yuk tentuin baris kunci sekarang, setelah kolom kunci ku tentukan. Langkah berikutnya tak bisa kulupakan, lihat ke bawah nilai indeks yang datang. NK dibagi kolom masuk, itulah perhitungan. Tapi harus hati-hati, kalau indeks negatif jangan dipilih. Yang dicari paling kecil, tapi nilainya tetap harus positif. Goyang baris kunci, ayo tentukan segera. NK dibagi kolom, itulah rumusnya. 30 dibagi 5, hasilnya 6. 15 dibagi 3, hasilnya 5. Yang paling kecil 5 yang menang. S4 jadi baris kunci yang kita pegang. Putar pivotnya, operasikan. Ragu lagi, kalau nilai indeksmu paling rendah, kau yang terpilih jadi kunci. Goyang pivot sampai solusi tercapai. Goyang baris kunci, ayo tentukan segera. NK dibagi kolom X2, itulah rumusnya. 30 dibagi 5, hasilnya 6. 15 dibagi 3, hasilnya 5. Langkah 5. Merubah nilai-nilai baris kunci dengan nilai baris kunci dibagi dengan angka kunci. Baris variabel dasar ada Z, X1, X2, X3, X4, X5, NK, dan indeks. Variabel dasar kolom ada Z, X3, X4, dan X5. Variabel dasar baris 1 kolom 1 itu ada 1, 0, 0, 0. Baris 2 ada X1, ada -3, 2, 0, 6. Baris ketiga ada -5, 0, 3, 5. Baris ketiga ada 0, 1, 0, 0. Baris keempat ada 0, 0, 1, 0. Baris kelima ada 0, 0, 0, 1. NK ada 0, 8, 15, 30. Indeks 8 bagi 10 sama dengan tak hingga. 15 bagi 3 sama dengan 5. 30 bagi 5 sama dengan 6. Langkah 5. Merubah nilai-nilai baris kunci dengan nilai baris kunci dibagi dengan angka kunci. 0 bagi 3 sama dengan 0. 3 bagi 3 sama dengan 1. 0 bagi 3 sama dengan 0. 1 bagi 3 sama dengan 1. 0 bagi 3 sama dengan 0. 15 bagi 3 sama dengan 5.
itu ada variabel dasar, baris variabel dasar. Z, X1, X2, X3, X4, X5, NK, dan indeks. Variabel dasar kolom ada X4, 0, 0, 3, 0, 1, 0, 15. Indeksnya 15 dibagi 3 sama dengan 5. Dan juga gantilah variabel dasar pada baris kunci X4 dengan variabel yang terdapat di bagian atas kolom kunci X2. Dibagi angka kuncinya. Langkah 6. Merubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci, nilai baru baris kunci. Baris pertama Z, X1, X2, X3, X4, X5, NK, dan indeks. Kolom Z 1, min 3, min 5, 0, 0, 0, 0. Min 5 di baris 1 kolom ke pertama ada 0, 1, 0, 1 per 3, 0, 5. Indeks 0. X1 sama dengan min 3 dikurang min 5X dikali 0 sama dengan min 3. X2 min 5 dikurang min 5 dikali X1 sama dengan min 5 dikurang min 5 sama dengan 0. X3 0 dikurang min 5 dikali 0 sama dengan 0. X4 0 dikurang min 5 dikali 1 per 3 sama dengan 0 min 5 per 3 sama dengan 5 per 3. X5 0 min 5 dikali 0 sama dengan 0. NK 0 dikurang min 5 dikali 5 sama dengan 0 dikurang min 25 sama dengan 25. Baris X1, X2, X3, X4, X5, NK, dan indeks. Kolom pertama ada 1, min 3, min 5, 0, 0, 0. Baris kolom kedua ada 0, 1, 0, 1 per 3, 0, 5. Angka kunci. Nilai baru ada min 3, 0, 0, 5 per 3, 0, 25.
tersimpan petunjuk arah langkah. Angka-angka negatif pun membisikkan suara keputusan. Harus ku pilih satu yang paling besar. Nilainya negatif tapi sangat berarti. X2 lah kolom kuncinya dengan nilai negatif 5. Meski tampak rendah, tapi dialah penentu jalan keluar. Kita melangkah karena dia yang terpilih. Langkah ketiga. Dalam metode simplex penuh arti, X1 pun tak sekuat dia. X3 dan lainnya netral. Disinilah logika bicara. Tabel akhir, tabel optimal. Baris variabel dasar ada Z, X1, X2, X3, X4, X5, NK, dan indeks. Kolom variabel dasar ada Z, X1, X2, X1. Baris pertama ada 1, 0, 0, 0, 2,5, 0,5, 27,5. Baris kedua ada 0, 0, 0, 1, 0,56, min 0,33, 633. Baris ketiga ada 0, X2, 0, 0, 1, 0, 1 per 3. Baris keempat ada 0, 1, 0, 0, min 0277, 0166, 0833. Tabel optimal hasil akhir ada baris variabel dasar ada Z, X1, X2, X3, X4, X5, NK, dan indeks. Kolom variabel dasar ada Z, X3, X2, X1. Baris pertama ada 1, 0, 0, 0, 2,5, 0,5, 27,5. Baris kedua ada 0, 0, 0, 1, 0,56, min 0,33, 633. Baris ketiga ada 0, 0, 1, 0, 1, 0, 5. Baris keempat ada 0, 1, 0, 0, min 0277, 0166, 0833. Penjelasan hasil optimal. Yang pertama, nilai optimal dari fungsi tujuan Z. Z sama dengan 27,5. Artinya, nilai maksimum dari fungsi tujuan yang sedang dioptimalkan adalah 27,5. Ini adalah hasil akhir setelah seluruh iterasi simplex selesai dan tidak ada lagi nilai negatif di baris Z. Artinya sudah optimal. Yang kedua, solusi optimal atau nilai variabel keputusan. Dari kolom variabel dasar, kita bisa melihat variabel apa aja yang masuk basis atau bernilai bukan 0, yaitu variabel X1, X2, X3, X4, dan X5. Yang bernilai X1 0,833, X2 5, X3 6,33, X4 dan X5 0 karena tidak ada di basis. Yang ketiga,
interprestasi ekonomi jika dibutuhkan. Jika ini konteks produksi, maka produksi optimal adalah X1 sama dengan 0,833 unit, X2 sama dengan 5 unit, dengan keuntungan maksimum Z sama dengan 27,5. Jika ini alokasi sumber daya, maka inilah kombinasi terbaik untuk memaksimalkan hasil sesuai kendala yang ada. Ciri-ciri bahwa tabel ini sudah optimal, baris Z tidak memiliki koefisien negatif di dalam variabel keputusan X1, X2, X3, dan seterusnya. Semua indeks sudah tidak relevan dihitung lagi. Tidak ada variabel lagi yang bisa masuk basis untuk meningkatkan nilai Z. Jadi kesimpulannya, fungsi tujuan mencapai nilai maksimum di Z sama dengan 27,5. Nilai variabel optimal X1 sama dengan 0,833, X2 sama dengan 5, X3 sama dengan 6,33, X4 dan X5 sama dengan 0. Iterasi simplex selesai karena sudah mencapai kondisi optimal. Setelah fungsi ditetapkan, sekarang waktunya pasang tabel. Ada Z dan variabel dasar lainnya. Jangan sampai kita salah lakukan. Baris Z jadi yang utama, nilai min 3 dan min 5, yang lainnya masih 0 semuanya. NK kita hitung juga. Tabel sinteks awal sudah siap. ZX1 dan juga X2 plus X3 dan X4, X5 di baris. Lupa nilai NK. Z barisnya 1, min 3, min 5, 0, 0, 0. NK-nya masih 0, bro. X3, 02, 01, 008. Rasio 8 per 0, Kak. Terhingga X4, 0, 3, 01. Rasionya 15 per 3 itu 5. X5, 0, 65, 001, 20. Rasio 30 dibagi 5, hasilnya 6. Baris kedua, baris X1, X2, X3, X4, X5, NK, dan indeks. Ada di kolom X3 ada 0, 2, 0, 1, 0, 08. Baris kedua ada 0, 1, 0, 1 per 3, 05, angka kunci. X1 sama dengan 2 dikurang 0 kali 0 sama dengan 2. 2. X2 sama dengan 0 dikurang 0 dikali 1 sama dengan 0. X3 sama dengan 1 dikurang 0 dikali 0 sama dengan 1. X4 sama dengan 0 dikurang 0 dikali 1 per 3 sama dengan 0. 5. X5 0 dikurang 0 kali 0 sama dengan 0. NK 8 dikurang 0 kali 5 sama dengan 8. Baris kedua
ada di baris pertama itu ada X1, X2, X3, X4, X5, NK, dan indeks. Kolom X3 0, 2, 0, 1, 0, 0, 8, 0, 1, 0, 1 per 3, 0, 5 angka kunci. Nilai baru 2, 0, 1, 0, 0, 6. Baris ketiga ada X1, X2, X3, X4, X5, NK, dan indeks. X4 ada 6, 5, 0, 0, 1, 30. 5, X2, 0, 1, 0, 1 per 3, 0, 5 angka kunci. Baris ketiga, X1 sama dengan 6 dikurang 5 kali 0 sama dengan 6. X2 sama dengan 5 dikurang 5 kali 1 sama dengan 0. X3 sama dengan 0 dikurang 5 kali 0 sama dengan 0. X4 0 dikurang 5 kali 1 per 3 sama dengan min 1, 6, 6, 6, 6, 7. X5 sama dengan 1 dikurang 5 kali 0 sama dengan 1. NK sama dengan 30. 5 kali 5 sama dengan 25. Baris ketiga, baris X1, X2, X3, X4, X5 ada NK dan indeks. X5 6, 5, 0, 0, 1, 30. 5, 0, 1, 0, 1 per 3, 0, 5 angka kunci. Nilai baru ada 6, 0, 0, min 1, 6, 6, 6, 7, 1, 5. Variabel dasar ada Z, X1, X2, X3, X4, X5, NK, dan indeks. Di kolom Z, X3, X4, X5, Z, X3, X2, X5, ada 1, min 3, min 5, 0, 0, 0, 0. Ada di kolom kedua ada 0, 2, 0, 1, 1, 0, 0, 8. Di baris ketiga ada 0, 0, 3, 0, 1, 0, 15. Di baris keempat ada 0, 6, 5, 0, 0, 1, 30. Di baris keempat ada 1, min 3, 0, 0, 5 per 3, 0, 25. Di baris keempat ada 2, 0, 1, 0, 0, 8, 8 per 2 sama dengan 4. Di baris kelima ada 0, 6, 0, 0, 1, min 1, 6, 6, 6, 7, 1, 5. 5 dibagi 6 sama dengan 0,8. 3, 3, 3. Yang dipilih adalah baris X5 karena mempunyai 5 dibagi 6 sama dengan 0,8333. Setelah baris kunci diubah, selanjutnya kita bersiap-siap baris yang lain juga harus diubah pakai rumus ini. Biasakan baris posisi kunci kali nilai baris kunci kurangkan dari baris lama. Itulah baris yang kita cari. Baris-baris sama dengan baris lama dikurangi koefisien kali baris kunci yang baru, tapi yang elemen diupdate semua. Biar kolom kunci jadi malu, misalnya baris Z punya min 5 kalikan dengan baris X2 yang baru kurangi dari baris Z semula Z menjadi makin sempurna. Kunci Z ini sempat dikejam kita logika angka 6 eliminasi untuk baris satu optimasi. Cek baris 1 per 1, lihat nilai di kolom, masuk dulu kalau nilai sudah dapat. Kalau bukan ayo dihitung semuanya, bukan rumus ajaib. Kenapa ini strategi setiap angka makin harus optimalis. Lihat langkah sekali lagi.